거친 눈빛의 속삭임 I'll be yours I'll be yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Gusmanda Alfani, NIM 1908 10 632 dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan diri dan karir praktek kelas 11 B1. Nah, di sini saya akan mewawancara seseorang perempuan yang menginspirasi banyak orang, dan selamat datang kepada Kak Asma. Nah, Kak Asma boleh perkenalkan diri dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asma Dinantika Sitompul, biasanya dipanggil Asma. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, jurusan kedokteran. Nah, ini itu aja, Tom. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Asma udah meluangkan waktu untuk wawancara hari ini. Semoga wawancara kita hari ini berjalan lancar. Amin. Nah, Kak Asma, pertama-tama nih ya, kan aku udah ngikuti Kak Asma dari dulu kan. Udah lama sampai kemarin itu aku dengar Kak Asma ini jadi pemateri di seminar ya. Iya, alhamdulillah baru sekali. Selamat Kak Asma. Kak Asma ini teman aku SMA dulu di Medan. Nah Kak Asma, aku langsung masuk ke pertanyaan aja kali ya, biar nggak makan waktu banyak juga. Kak Asma mau istirahat. Nah, kan itu awal mula, gimana sih awal mulanya Kak Asma itu memulai karir jadi pemateri, jadi pengisi acara kayak gitu itu? Oke, baiklah. Kayaknya langsung aja ya, kita bahas aja ya. Kalau misalnya dibilang gimana sih awalnya untuk jadi pemateri, sebelumnya pas kita mau menjadi pemateri itu sebenarnya ada rasa takut untuk menyampaikan, apalagi di banyak orang gitu kan. Pasti kita kayak mikir, nggak akan bisa gitu, pasti bakalan deg-degan dan sebagainya. Belum lagi terus menyiapkan materinya dan sebagainya. Cuman kenapa memberanikan diri bisa sebagai pemateri, karena itu juga salah satu dorongan dari orang tua. Ibarat kayak kita melakukan apa aja gitu, terserah kita melakukan apa aja, yang penting itu adalah hal yang positif gitu, dan selalu ada dukungan dari orang tua. Nah, sebenarnya memang nggak berani sama sekali ngomong di depan umum, cuman karena kita juga udah belajar, kemudian kita sudah ada ilmunya, kemudian kenapa tidak kita memberikan kepada orang lain gitu, setelah adanya dukungan dari keluarga. Gitu sih. Nah, kan pasti sebelum sampai ke akhirnya gitu kan pasti ada proses gitu kan. Prosesnya itu apa aja sih, pembelajaran apa aja yang Kak Asma lewati sampai di Oke, sebelum sampai di posisi di mana menjadi seorang pemateri, jadi sebenarnya Asma tuh terinspirasi dari dosen Asma sendiri ya, dosen PA, di mana beliau itu seorang wanita yang Masya Allah juga hebat sekali. Nah, dia ini juga jadi di sini tuh dia selalu bilang sama anak-anak dosen PA-nya, sorry ya Tam, terganggu. Nah, jadi
gimana sih prosesnya sampai jadi seorang pemateri gitu. Padahal kan kita tahu bahwa seorang jadi pemateri itu nggak mudah gitu, pasti banyak rintangan yang dihadapinya. Nah sama, Asma juga ngalamin hal yang kayak gitu. Nah awalnya sebelum jadi pemateri itu emang lagi bingung gitu kan, gimana ya, apa aku bisa gitu. Nah rupanya karena Asma memang terinspirasi dari dosen PA Asma sendiri, beliau selalu bilang bahwa percuma kita banyak belajar, tapi kita nggak mau memulai memberi apa yang kita tahu kepada orang lain. Nah, jadi dia di situ menekankan kami bahwa kita, walaupun sebagai perempuan, kita tuh harus bisa berani tampil di depan umum gitu. Jadi dari situ dosen PA Asma sendiri juga selalu kuatkan kami bahwa suatu saat nanti kami atau anak-anaknya ini harus bisa berdiri atau menyampaikan sesuatu hal yang bermanfaat di depan umum nih. Jadi sebelum sampai menjadi seorang pemateri, jadi dosen PA Asma tuh selalu ngasih Asma tuh bahan-bahan gitu kayak. Jadi ketika misalnya nih mau jadi pemateri, Asma selalu konsultasi nih sama dosen-dosen Asma kayak Asma nih mau bahas tentang ini. Nah, apa sih yang harus dibahas? Karena ketika kita menjadi seorang pemateri, kita nggak bisa ngasal-ngasal ngasih materi. Karena itu bakalan didengar banyak orang gitu. Selalu konsultasi juga dengan orang tua gimana caranya biar tetap kita ini nggak grogi gitu. Nah, kemudian sebenarnya lebih banyak-banyak berlatih dan kemudian kita harus banyak-banyak belajar juga. Ibarat kalau misalnya kita jadi seorang pemateri kan nggak bisa tuh dengan isi otak yang kosong aja gitu. Jadi kita harus sering-sering belajar, kemudian kita harus sering-sering ikutin seminar dan selalu tanamkan pada diri kita. Ketika kita sudah tahu, orang lain harus tahu gitu. Nah, gimana caranya biar orang lain itu tahu? Ya gitu, mau jadi pemateri kah, mau kita sebar di sosial media dengan cara apapun, ya harus disebarkan gitu. Mungkin itu, Tam. Oh iya. Berarti ibu dosennya ini menginspirasi sekali. Iya. Semoga nanti Asma jadi menginspirasi juga. Amin. Nah kan setelah jadi pemateri nih, strategi Asma kelanjutannya apa sih, bakal nerusin itu atau ada peluang lain lagi yang pengen dicari? Oke, sebenarnya untuk strategi untuk sekarang ini sebenarnya Asma memang lebih fokus ke kuliah ya, karena kan ini udah semester akhir, jadi memang fokusnya ke skripsi. Tapi ketika kita skripsi ini, Asma juga ada nyelingin ikut perlombaan PKM, yaitu penelitian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, jadi di situ Asma melakukan penelitian. Nah, di situ Asma juga menggali diri Asma sendiri nih. Di situ Asma juga kayak ibarat itu menjadi pemicu kita nih. Kita tuh harus banyak tahu, terus kita tuh harus banyak belajar, dan kita tuh memang gimana ya, apalagi kan posisinya nih Asma tuh kan anak kedokteran nih. Otomatis kan ilmu kedokteran itu pasti ilmunya terus-menerus berkembang. Jadi emang harus mencari lagi informasi-informasi. Nah, strateginya untuk biar bisa terus-menerus, yaitu tadi, ya, misalnya ketika ada seseorang misalnya nyuruh Asma menjadi pemateri gitu, itu Asma harus lihat dulu materinya itu tentang apa. Nah, nanti di situ Asma bakalan nyari informasi-informasi yang valid gitu. Dan kemudian juga Asma bakalan nanya sama dosen-dosen Asma kalau misalnya baiknya itu bagaimana gitu. Dan sebenarnya kalau untuk sekarang ini sebenarnya lebih fokus ke kuliah aja sih. Tapi udah rencananya udah disusun dengan rapi ke depan-depannya gitu ya. Insya Allah. Semoga lancar. Amin. Nah kan pasti prosesnya itu ada lika-likunya, konfliknya gitu kan. Pasti kayak misalnya ada problem lah sedikit gitu. Apa sih problem yang Asma lewati sebelum menjadi pemateri itu selama prosesnya gitu? Oke, problem yang paling Asma rasakan itu adalah waktu ya. Waktu ketika kita harus
ketika nanti dari panitia itu nih ngasih materinya. Nah, di situ kita kan harus bahas lagi nih materinya nih. Kita harus cari-cari informasinya lagi. Nah, sementara misalnya ibaratkan kayak deadline besok itu ada tugas gitu kan. Jadi memang sebenarnya itu kendalanya itu adalah di waktu. Kita tuh harus betul-betul memanage waktu kita, gitu harus bisa membagi. Nah, kalau untuk saat ini yang terkendala itu cuma waktu aja sih. Berarti semuanya lancar aja karena udah disiapkan ya. Ya, alhamdulillah sejauh ini masih lancar-lancar aja karena juga dari pematerinya juga masih yang belum berat-berat kali sih, yang masih ringan-ringan aja. Ya. Nah, kan setiap orang kan punya persepsi tentang bermanfaat gitu kan. Menurut Asma, bermanfaat bagi orang lain itu yang seperti apa gitu? Oke, manfaat bagi orang lain itu seperti apa sih? Nah, misalnya kan kayak Asma nih, Asma kan kalau yang seminar itu pasti ngasih yang tentang materi kesehatan nih. Nah, manfaatnya gimana sih? Asma cuman ketika menyampaikan materi, Asma tuh cuman pengen setidaknya apa yang Asma kasih itu bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri gitu. Sebelum dia memberikan manfaat itu kepada orang banyak gitu. Setidaknya ketika Asma ngasih materi, oh dia paham, dia nerapkan ke diri dia sendiri terlebih dahulu. Sebenarnya poin-poin yang pentingnya itu dia harus bisa apa yang sudah dia dapatkan itu harus bisa dicontohkan ke dalam dirinya sendiri gitu. Mungkin itu aja, Tam. Nah, ini udah masuk pertanyaan terakhir nih. Nah, kan menurut Asma apa yang udah Asma lakukan gitu untuk menolong orang lain dari segi proses Asma jadi pemateri atau keselanjutannya sebagai dokter juga, calon dokter. Amin. Nah, itu menurut Asma menolong orang tuh yang kayak gimana? Sebenarnya kalau menolong orang itu setiap orang juga memiliki cara yang berbeda-beda kan. Dan mungkin menurut orang cara menolong itu juga berbeda-beda. Nah, kalau menurut Asma, kita itu bisa menolong orang itu dari hal-hal yang kecil gitu. Misalnya ketika si ibunya itu tiba-tiba kelelahan nih, ibarat kita lagi di angkot umum gitu ya kan, atau misalnya kita lagi di Damri kan bisa berdiri tuh. Nah, ketika ada ibu-ibu yang kelelahan, kemudian kita sedang duduk, mungkin bisa kita suruh ibunya duduk, kemudian kita berdiri. Nah, sebenarnya untuk menolong orang itu sangat-sangat gampang gitu. Nah, kemudian kalau misalnya ketika sebenarnya gimana ya? Kalau untuk hal yang menolong itu kita semua punya caranya masing-masing gitu. Jadi ya gitu kalau menurut Asma, kalau misalnya kita nggak bisa melakukan hal yang besar, setidaknya kita bisa melakukan hal yang kecil dan itu bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya itu sih. Nah kan, alhamdulillah jawabannya sangat menginspirasi kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Asma yang udah meluangkan waktunya dan udah mau menjadi narasumber saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Asma udah meluangin waktunya. Ya, sama-sama Tam. Mohon maaf juga mungkin banyak kekurangan. Iya. Semoga jawaban Asma bisa menginspirasi orang, membantu orang lain juga, dan semoga Asma kedepannya tetap berjalan lancar semuanya, karirnya, kuliahnya, tetap jadi pemateri yang hebat. Amin. Udah, saya tutup wawancara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.